warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Direksi dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat, para tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2022 pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Public Expose Live merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK dan SRO guna memfasilitasi perusahaan tercatat dalam kewajibannya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Pada hari ini memasuki hari kedua penyelenggaraan Public Expose Live menghadirkan 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja perusahaan mereka masing-masing, serta menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya, sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momen yang baik bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Pihak emiten dapat memberikan gambaran atas kinerja dan rencana perusahaan, dan publik dapat menambah pemahaman dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait prospek perusahaan sebagai tujuan investasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live pada hari ini. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keistimewaan dalam hidup adalah menjadi diri sendiri. Mampu menavigasi demi menentukan kualitas dan arah eksistensi. Memiliki otoritas sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak mudah untuk dihadapi. Mempersiapkan diriku untuk masa terbaik yang akan hadir. Menemukan pengalaman bermakna dari mereka yang memahami kebutuhanku. Menawarkan setiap detail yang berharga, karena kepercayaan adalah yang utama. Membawaku melampaui segala keterbatasan. Ketika hidup penuh dengan berbagai pilihan, maka ini adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Karena setiap keputusan yang tepat akan memudahkan langkahku mewujudkan harapan. Tidak hanya aku, berbagai kemudahan hadir untuk setiap individu yang layak mendapatkannya. Saling menjaga, memahami, dan memberikan prioritas terbaik dalam menggapai impian. Akan ada yang selalu hadir untuk membuatku lebih istimewa. Karena inilah saatnya menjadi istimewa. Bersama Jatim Prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam sesi pemaparan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Perkenalkan, saya Teguh dari Bursa Efek Indonesia yang akan memandu acara sesi pemaparan Public Expose hari ini.
Sebagai informasi Bapak Ibu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau yang biasa kita kenal dengan nama Bank Jatim telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 Juli tahun 2012 dengan kode perdagangan BJTM. Perseroan sendiri bergerak di bidang jasa perbankan sehingga masuk ke sektor keuangan. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta bahwa pada pelaksanaan Public Expose Live 2022 ini terdapat fitur interpretation pada tombol interpretation di menu Zoom webinar. We would like to inform to all participants that in the Public Expose Live there is English translation feature that can access in the interpretation button on the bottom left on the Zoom webinar. Perlu kami ingatkan juga pada Bapak Ibu bahwa Bapak dan Ibu dilarang untuk merekam maupun menyebarluaskan rekaman untuk sesi pemaparan Public Expose Live hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini telah hadir jajaran manajemen dari perseroan yang telah bergabung secara daring dari kantor pusat Bank Jatim di Surabaya. Yang pertama ada Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama Perseroan. Selamat pagi Pak Busrul Iman. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu Pak. Selamat pagi Pak Teguh. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih. Berikutnya mendampingi Bapak Busrul Iman yaitu Bapak Tony Prasetyo selaku Direktur IT dan Operasi. Pagi Pak Teguh. Pagi Pak, salam kenal Pak. Semoga sehat selalu ya Pak. Sehat selalu Pak. Sebelum memulai acara pemaparan dari Perseroan, perlu kami ingatkan bahwa apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A yang tersedia di menu Zoom. Perlu kami ingatkan juga bahwa pada akhir sesi acara nanti akan ada pengundian door prize kepada 3 pemenang yang beruntung. Apabila Bapak dan Ibu ingin berpartisipasi pada pengundian door prize tersebut, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner yang link kuesionernya dapat Bapak Ibu temukan pada menu running stack yang akan muncul di layar Bapak dan Ibu semuanya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan oleh manajemen perseroan. Untuk pemaparan kami persilakan kepada Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama Bank Jatim untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Kepada Bapak Busrul Iman kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Teguh, moderator kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para investor dan terima kasih atas keikutsertaannya pada hari ini melalui Zoom meeting pada acara Public Expose Bank Jatim. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan mengenai profil Bank Jatim secara umum, kemudian bagaimana perkembangan ekonomi Jawa Timur termasuk kinerja Bank Jatim posisi per Agustus 2022 serta produk-produk Bank Jatim terutama produk-produk yang berkaitan dengan digital banking serta beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Bank Jatim sepanjang tahun 2022. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami awali bagaimana jejak langkah Bank Jatim sejak didirikannya 61 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 1961. Di dalam perkembangannya tentu banyak mengalami kemajuan-kemajuan mengarah kepada posisi Bank Jatim sampai detik ini. Dan yang paling penting adalah pada tahun 2012, untuk pertama kalinya Bank Jatim melakukan penawaran umum perdana saham Bank Jatim, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2012. Demikian terus berlanjut dari tahun ke tahun, kita memiliki milestone dengan pencapaian-pencapaian, di mana dalam tahun terakhir ini, tahun 2022 adalah
peluncuran J-Connect Invest dan peluncuran J-Connect Remittance ini sebagai bagian dari kelengkapan kita punya produk digital yang namanya J-Connect, sehingga J-Connect itu benar-benar ke depan bisa memenuhi harapan layanan kepada seluruh stakeholder, terutama para nasabah. Baik, seiring dengan keberadaan Bank Jatim, tentu Bank Jatim memiliki visi misi, di mana visinya menjadi BP nomor 1 di Indonesia. Untuk mencapai itu, maka misi kami adalah bagaimana mengakselerasi kinerja, kemudian melakukan transformasi bisnis yang sehat ya, menuju digital bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi. Kemudian sebagaimana peran Bank Jatim bagi daerah, tentu Bank Jatim adalah memberikan atau meningkatkan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Sebagai suatu berkelanjutan, maka Bank Jatim juga harus menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Baik visi maupun misi ini akan dapat tercapai manakala ditopang oleh corporate culture yang kondusif. Untuk itu, maka Bank Jatim memiliki corporate culture dengan beberapa nilai, ada 5 nilai, yaitu nilai tentang bagaimana kita semua pekerja Bank Jatim yang kami sebut sebagai Jatimers, itu tolong layarnya ya sesuaikan. Ya, itu memiliki nilai-nilai value. Yang pertama adalah excellence, budaya excellence, kemudian budaya profesional, integrity, sinergi, dan innovation. Insya Allah dengan nilai-nilai budaya ini dapat menopang pencapaian visi dan misi dari Bank Jatim. Kemudian terkait dengan produk yang khususnya terkait dengan digital, maka Bank Jatim memiliki J-Connect yang merupakan kombinasi dari aspek-aspek convenience, komitmen, collaboration, dan koneksitas di antara beberapa stakeholder dengan produk yang kami miliki. Ada 3 pilar di sini, yaitu pertama pilar bagaimana pentingnya peran Pemda dan ASN bagi bisnis Bank Jatim, sehingga ini harus kami integrasikan pengelolaan keuangan daerah terkait dengan transaksinya by digital dari Bank Jatim. Kemudian bagaimana kami harus menangkap peluang para pelaku UMKM yang jumlahnya 9 juta lebih yang ada di Jawa Timur ini, serta masyarakat umum. Kami tentu menyediakan layanan perbankan yang mudah diakses, ya, dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tentu saja secure dalam bertransaksi. Oke, lanjut. Ini adalah kinerja Bank Jatim dalam 3 tahun terakhir. Kita ketahui bersama bahwa inilah masa-masa krusial di mana ada disruption yang begitu kuat, yaitu pandemi COVID. Namun demikian, Bank Jatim alhamdulillah tetap bisa resilience, bahkan tumbuh dengan baik. Dari data ini bisa terlihat bahwa baik itu untuk variabel aset, dana pihak ketiga, pinjaman maupun NII serta net profit dalam 3 periode mengalami kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan situasi saat itu yang memang segalanya mengalami keterbatasan, baik mengalami distancing social, sehingga ini mengakibatkan adanya keterbatasan arus barang, arus jasa, arus orang. Namun demikian dengan pengembangan digital banking Bank Jatim, bahwa situasi itu dapat tetap menopang kinerja atau performa Bank Jatim untuk tetap tumbuh dengan baik. Nah, terkait hal itu maka angka-angka ini, lanjut Mas, maka angka-angka ini terbentuk di dalam bagaimana positioning Bank Jatim di dalam kontribusi ekonomi di Jawa Timur, dan kita lihat bahwa kontribusi Bank Jatim kepada perekonomian Jawa Timur semakin baik dengan market share yang semakin tumbuh dari waktu ke waktu, dan tentu saja kinerja Bank Jatim tetap tumbuh selama masa pandemi, dan
Bank Jatim tetap fokus kepada pengembangan 3 pilar yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk bagaimana kita meningkatkan transaksi digital, karena memang ini ke depan akan terus mengalami peningkatan, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dividen yang kami bagikan kepada seluruh shareholder selalu mengalami kenaikan. Berikutnya adalah bagaimana pemaparan tentang perekonomian di Jawa Timur, khususnya pada triwulan kedua tahun 2022, di mana mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Khususnya di tahun ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sudah kembali normal, yaitu selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,74% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,24% year on year. Secara umum, pelonggaran kebijakan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai implikasi dari percepatan vaksinasi COVID-19 dan penurunan laju penyebaran COVID-19 pada akhir triwulan 2022 ternyata itu mampu mendorong perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dan aktivitas sektor ekonomi produktif di Jawa Timur. Dari data ini maka terlihat bahwa bagaimana peran Jawa Timur terhadap GDP baik di Jawa maupun secara nasional, bahwa Jawa Timur menempati ranking kedua dengan kontribusi sebesar 25,01% dan seluruh Indonesia provinsi 14,48% di bawah DKI Jakarta. Ini menunjukkan bahwa betapa potensi ekonomi regional Jawa Timur memiliki peran yang cukup dominan signifikan untuk pertumbuhan Bank Jatim ke depannya. Next. Baik, berikutnya adalah bagaimana komposisi PDRB Provinsi Jawa Timur. Dari sini terlihat bahwa ekspor luar negeri Jawa Timur sedikit mengalami penurunan pada kuartal 2 tahun 2022. Perlambatan kinerja ekspor luar negeri ini terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan global, termasuk mitra dagang eksternal Jawa Timur akibat peningkatan ketidakpastian global pada triwulan laporan. Sementara itu kalau kita perhatikan bahwa kinerja impor luar negeri mengalami pertumbuhan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor barang konsumsi dan barang modal, seiring kenaikan kebutuhan konsumsi dan mulai gencarnya investasi di Jawa Timur. Dari 17 sektor ekonomi di Jawa Timur, sesuai data BPJS Jatim, hanya administratif pemerintahan yang mengalami pertumbuhan negatif, namun secara umum Provinsi Jawa Timur menunjukkan pemulihan ekonomi yang ditopang oleh sektor ekonomi terutama di industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian dalam arti luas itu memang mendominasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Oke, lanjut. Ini adalah bagaimana positioning Bank Jatim terhadap market share yang ada di Jawa Timur. Kalau dari data ini terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, alhamdulillah market share dari Bank Jatim mengalami peningkatan, baik itu di variabel aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan atau loan. Dan ini dari grafik itu juga akan terlihat bagaimana pertumbuhan Bank Jatim secara year on year, kemudian perkembangan industri perbankan di Indonesia, serta pertumbuhan perbankan di Jawa Timur. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kinerja Bank Jatim sampai dengan Agustus 2022. Dari data ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Jatim selama bulan Agustus 2022 mengalami peningkatan pada semua sektor secara year on year, baik dari sisi aset, kredit maupun DPK.
Dari sisi aset terjadi peningkatan 5,74% secara year on year, sedangkan dari sisi kredit juga terjadi peningkatan 5,24% secara year on year, dan pada sisi DBK demikian juga terjadi peningkatan sebesar 7,18% secara year on year. Kemudian di sisi pendapatan bunga mencapai 4,5 triliun rupiah atau meningkat sebesar 5,07% year on year, dan beban bunga mampu kami optimalkan dengan baik sehingga mengalami penurunan sebesar 2,24% year on year. Dengan demikian maka pencapaian pendapatan bunga bersih yang meningkat sebesar 8,322% secara year on year dan dilanjutkan dengan peningkatan laba bersih yang meningkat sebesar 3,43% year on year atau mencapai 1 triliun rupiah. Pada rasio profitabilitas tetap terjaga pada kondisi yang baik, sedangkan untuk rasio cost of fund, loan at risk, dan non-performing loan terjadi peningkatan kualitas yang baik secara year on year. Baik, lanjut. Kemudian terkait dengan bagaimana pertumbuhan khususnya di dana pihak ketiga, kami sampaikan bahwa jumlah deposito tetap memiliki komposisi tertinggi diikuti tabungan dan giro. Secara total ya, ketiganya ini mengalami pertumbuhan secara year on year, di mana pertumbuhan terbesar terjadi di tabungan sebesar 8,81% secara year on year, kemudian giro 7,51% dan deposito meningkat 5,99% year on year. Peningkatan dana pihak ketiga ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang baik kepada Bank Jatim dalam menempatkan dananya, dan tentu saja ini menjadikan Bank Jatim untuk tetap mampu secara optimal mendayagunakan dana ini untuk benar-benar mampu menghasilkan yield yang lebih baik ke depannya. Oke, lanjut. Adapun di sisi pembiayaan atau kredit, kami sampaikan di sini bahwa penyaluran kredit dari tahun ke tahun, ya, dari sejak tahun 2016, itu trennya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, di mana penyaluran kredit ini didominasi oleh segmentasi kredit consumer sebesar 28,09 triliun, dengan komposisi sebesar 62,37%, yang memang ini merupakan core bisnis kami dan captive market kami. Kemudian di segmen lain adalah kredit komersial yang sebesar 11,41 triliun rupiah dengan komposisi sebesar 25,35%, dan yang terakhir adalah segmen UMKM yaitu sebesar 5,53 triliun atau komposisi sebesar 12,28%. Tentu ke depan ketiga segmen ini secara total akan terus kami tingkatkan, walaupun secara overall semuanya itu mengalami peningkatan sebesar 5,24% secara year on year, dengan rincian untuk konsumer tumbuh 3,54% year on year, komersial tumbuh 4,73%, dan UMKM tumbuh 16,09%. Dari data ini juga terlihat bahwa pertumbuhan tertinggi justru ada di segmen UMKM. Nah, ini merupakan peluang kami ke depan karena memang potensi Jawa Timur yang besar untuk UMKM, sedangkan di sisi lain portofolio kami khusus untuk UMKM baru sebesar 12,28%. Artinya masih terbuka ruang untuk pengembangan UMKM, sehingga nanti ke depan ada keseimbangan bagaimana sektor konsumer itu juga berjalan seimbang dengan sektor produktif. Baik, lanjut. Secara umum kinerja Agustus masih inline dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022. Saat ini pertumbuhan kredit Bank Jatim termasuk rendah sehingga belum bisa menangkap permintaan di market dengan baik, dan terus kami upayakan untuk itu. Kemudian sesuai dengan strategi kami susun untuk tahun 2022 ini, perubahan struktur organisasi dan kebijakan terus kami review agar bisa lebih agile dan lebih responsif terhadap perubahan yang ada dan dapat kami jalankan di semester 2 tahun 2022 ini.
Perubahan yang dilakukan adalah juga untuk meningkatkan ekspansi penyaluran kredit dan dana pihak ketiga, terutama tentu kami fokuskan kepada penyaluran kredit yang ada. Oke, lanjut. Ini adalah tentang komposisi saham Bank Jatim, terutama saham seri A, yaitu 51,13% dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan 28,35% dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, dan sisanya saham seri B sebesar 12,46% dimiliki oleh investor domestik dan 8,06% dimiliki oleh investor asing. Kami manajemen atas kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Bank Jatim juga tetap menjaga komitmen kami untuk menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu terkait dengan kinerja kami, di mana pada tahun 2020 kepemilikan investor domestik saat itu sebesar 47,54% dan alhamdulillah posisi per Agustus tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai sebesar 60,71%. Sedangkan dividen yang kami bagikan per lembar saham selalu naik dari tiap tahunnya. Dengan demikian, maka terima kasih kami atas nama manajemen kepada seluruh investor dan stakeholder yang telah mempercayakan kepercayaannya kepada Bank Jatim, dan ini tentu menjadi penyemangat kami ke depannya untuk benar-benar bisa mampu memenuhi harapan stakeholder maupun shareholder untuk pertumbuhan Bank Jatim dan lingkungannya. Pemaparan selanjutnya terkait dengan produk digital. Bagaimanapun kita ketahui bersama bahwa sejak era pandemi COVID dan tren ke depan tentang pertumbuhan atau perkembangan dunia teknologi informasi mau nggak mau, maka seluruh perbankan, industri perbankan harus mengembangkan produk-produk yang berbasis digital banking. Baik itu menyangkut produknya, bisnis prosesnya, culture-nya, dan lain sebagainya. Untuk itu berikutnya akan dipaparkan oleh Pak Tony, Direktur Operasional IT kami, terkait bagaimana progres dari produk-produk digital kami untuk bisa lebih responsif dan bisa menangkap peluang yang ada dan tentu saja memenuhi kebutuhan transaksi keuangan stakeholder semuanya. Monggo Pak Tony, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Bisa kita lihat bersama transaksi digital kami yang terus meningkat ada di grafik tersebut. Bisa kita paparkan selama 3 tahun terakhir komposisi nasabah yang datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi terus mengalami peningkatan. Mulai dari mengalami penurunan, mulai dari tahun 2019 yang sebesar 19,14% yang hadir ke cabang menjadi 14,64% di tahun 2020, terus turun menjadi 12,25% di tahun 2021, dan per Juni kemarin turun di 10,83%. Penggunaan transaksi J-Connect Mobile terbukti tumbuh dengan baik di tahun 2020 sampai dengan saat ini, di mana J-Connect Mobile Banking mengalami pertumbuhan frekuensi transaksi yang tinggi. Bisa dilihat di yang warna biru sebelah kanan itu dari 8,42% dari total transaksi di tahun 2019, tumbuh menjadi 15,87% di tahun 2020, terus naik menjadi 22,41% di tahun 2021, dan per Juni 2002 kemarin naik menjadi 26,41%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan digital terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kualitas layanan J-Connect Bank Jatim. Untuk ATM, meski mengalami penurunan frekuensi transaksi, namun ATM tetap menjadi sarana transaksi digital utama di Bank Jatim. Itu di warna orange, tengah itu adalah transaksi ATM kita. Tapi meskipun frekuensi transaksi yang terjadi di kantor cabang maupun ATM terus turun, namun pelayanan tetap kita tingkatkan karena belum semua nasabah kami familiar dengan transaksi layanan digital banking dan masih menginginkan
human touch dalam transaksi perbankan seperti adanya layanan Jatim Prioritas. Next. Bank Jatim banyak melakukan transformasi digital, produk dan layanan Bank Jatim dalam produk J-Connect. Antara lain ada J-Connect Sipandai, J-Connect Invest, J-Connect Remittance, dan lain sebagainya. Next. Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui, BI Fast Bank Indonesia mengembangkan BI Fast terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat, dan tersedia setiap saat. Nasabah Bank Jatim melalui J-Connect Mobil sudah bisa menikmati layanan tersebut dengan tarif yang murah yaitu Rp2.500. Next. Untuk J-Connect Remittance ini baru kita launching di tanggal 17 Agustus 2022 kemarin, layanan transfer antar bank luar negeri dan mata uang asing yang bisa diakses melalui J-Connect J-Connect Remittance Bank Jatim dengan limit per transaksi Rp100 juta tanpa biaya penerimaan. J-Connect Remittance ditujukan untuk memfasilitasi pekerja migran Indonesia atau PMI di beberapa negara yang akan mengirimkan uang ke dalam negeri. Next. Ini berikutnya kita lihat ada J-Connect Invest, merupakan layanan untuk mengakomodir investor dalam melakukan transaksi pemesanan surat berharga negara retail yang ditawarkan oleh pemerintah melalui aplikasi digital berbasis mobile yang bisa diinstal di perangkat Android atau iOS. Next. Ini juga ada J-Connect Top Up, dompet digital, aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi online. Di sini kami di J-Connect Mobile, Bapak Ibu semua bisa melakukan top up saldo dompet digital melalui J-Connect antara lain top up GoPay, OPPO, LAP, Oseng Pay, dan Paytrend. Next. Ini J-Connect QRIS merupakan layanan dari J-Connect Mobile dari kita untuk transaksi pembayaran non-tunai dan tanpa biaya admin ke semua bank dengan cara scan barcode QRIS pada masing-masing merchant. Nasabah Bank Jatim sudah dapat melakukan pembayaran melalui scan QRIS ke merchant-merchant yang sudah menyediakan barcode untuk opsi pembayarannya. Jadi nggak perlu lagi tunai. Next. Ini J-Connect pembayaran PKB atau pajak kendaraan bermotor. Mungkin banyak platform digital yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu keunggulan J-Connect Bank Jatim yaitu pembayaran PKB dengan memasukkan nomor polisi. Bisa digunakan untuk pembayaran PKB yang selanjutnya memperoleh bukti pengesahan pembayaran pajak yang dikirim melalui SMS dan dapat dicetak sendiri tanpa harus datang ke kantor pusat. Jadi sekali lagi saya jelaskan, di sini Bapak Ibu nggak perlu akses dulu ke webnya Samsat, tapi bisa melakukan pembayaran melalui J-Connect Bank Jatim, hanya dengan nomor polisi. Dan nanti bukti dari pembayaran itu akan dikirim melalui SMS ke nomor Bapak Ibu sekalian dan dapat dicetak langsung. Dan itu sah. Apabila ada rahasia pun itu ditunjukkan sudah sah, itu memang bukti pembayaran. Next. Di sini ada J-Connect Cardless ATM. Bank Jatim telah mendukung fasilitas penarikan uang tanpa kartu ATM atau cardless, yaitu dengan mengakses J-Connect Mobile. Nasabah yang lupa membawa kartu ATM sudah dapat melakukan penarikan uang tunai di mesin ATM dengan J-Connect Mobile yang terinstall di smartphone-nya masing-masing. Next. Nah, ini J-Connect KMG, ini sudah lama, cuman ini ada pembaruan J-Connect KMG yang versi baru. Merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang merupakan produk layanan kredit untuk para ASN secara cepat dan bisa diakses melalui handphone tanpa harus datang ke kantor cabang kita lagi. Jadi bisa langsung melalui handphone dan nanti uangnya bisa langsung masuk ke rekeningnya Bapak Ibu semua tanpa harus datang ke kantor. Next.
Ini J-Connect e-loan ditujukan kepada pelaku usaha UMKM yang akan mengajukan kredit di Bank Jatim secara digital. Nasabah dapat memonitor status pengajuan kredit tersebut mulai dari awal pengajuan sampai dengan realisasinya kredit. Jadi di sini Bapak Ibu semua kalau mengajukan kredit melalui e-loan, Bapak akan bisa memonitor sampai mana sih pengajuan kredit kita itu sekarang, apakah sudah melalui proses atau nanti sudah ada persetujuan, itu bisa dimonitor oleh Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk masalah digital banking tadi sudah kami jelaskan. Selanjutnya adalah penerimaan awards yang dilakukan Bank Jatim pada tahun selama 2022. Yang pertama yang barusan kemarin kita terima adalah The Most Commit GRC Leader 2022 dari Top Business. Yang kedua adalah the Appropriate Business Strategy Talk Banking Protect and Service kategori KBMI 2 atau BPD dari Warta Ekonomi. Yang ketiga Corporate Reputation Awards 2022 kategori Bank Daerah. Yang keempat ada Indonesian Innovation Award 2022 kategori S1 among the winning brand the financial industry dari The Economics. Yang berikutnya ada Top 10 CSR Awards dari pemerintahan Kota Mojokerto. Yang berikutnya adalah Indonesian Financial Top Leader Awards 2022 Pak Busrul Imam sebagai Direktur Utama Best Leader for Business Sustainability Truck Development Innovation Banking dari Warta Ekonomi. Terus kami juga ada penghargaan Bank Terbaik 2022 kategori BPD KBMI 2 dari investor.id. Kita juga mendapat top 50 emiten kapitalisasi pasar menengah dengan praktek tata kelola perusahaan terbaik, Best Disclosure and Transparency oleh EECD. Terus ada juga Golden Star Trophy Top UMD 5 Star Pak Busrul Iman sebagai Direktur Utama, Top CEO BUMD Bukoviva Indar Parawansa Gubernur Jatim sebagai Top Pembina BUMD 2022 oleh Top Business. Demikian paparan dari Bank Jatim pada Public Expose 2022. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator bursa. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Bapak Tony dan Bapak Busrul Iman. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami lihat telah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah masuk ke dalam kolom Q&A. Kami akan coba bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk nanti selanjutnya akan dijawab langsung oleh manajemen perseroan. Apabila memungkinkan nanti akan kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya coba bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Bapak Putra Nur. Bagaimana proyeksi KUR perseroan sampai dengan akhir tahun 2022? Untuk pertanyaan yang kedua berasal dari Bapak Bagus. Pertanyaannya adalah, apakah Bank Jatim pada tahun 2022 ini akan ada rencana untuk ekspansi jaringan kantor di luar Jawa Timur? Dan apabila ada, apakah alasan untuk ekspansi tersebut? Dan pertanyaan ketiga dari Ibu Melin, pertanyaannya adalah, kapan Bank Jatim Syariah akan melakukan penawaran umum atau IPO di Bursa Efek? Kepada Bapak Busrul Iman dan Bapak Tony, kami persilakan untuk dapat menanggapi 3 pertanyaan pertama tersebut. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pertanyaan pertama dari Pak Putra tadi ya. Bagaimana proyeksi KUR sampai dengan akhir tahun 2022? Kami sampaikan bahwa Bank Jatim alhamdulillah pada tahun ini mendapat alokasi KUR sebesar 2 triliun rupiah dan posisi sampai dengan tanggal 9 bulan 9 tahun 2022 ini adalah sudah mencapai 1,85 triliun rupiah. Nah, di mana komposisinya adalah untuk super mikro 46,7, kemudian untuk KUR mikro
700 miliar dan kur kecil itu sekitar 1,250. Sehingga masih ada sisa lebih kurang hampir 300-an. Namun demikian, 150-an. Dan ini insya Allah kami optimis untuk terserap sepenuhnya sampai dengan akhir tahun ini. Dan pertumbuhan kur ini sangat bagus sehingga itu meningkatkan dari porsi UMKM kami. Sehingga kalau porsi UMKM kami pada bulan yang sama di tahun lalu adalah kontribusinya atau komposisinya sebesar 11,13%, maka pada bulan ini sudah mencapai 12,28%. Ada peningkatan dan tentu saja ke depan akan kami terus upayakan semakin meningkat porsi UMKM ini tidak hanya ditopang oleh KUR tapi juga produk-produk UMKM yang lain. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait bagaimana apakah akan buka ekspansi jaringan kantor di tahun 2022 ini. Kita ketahui bersama bahwa pembukaan unit kerja baru itu membutuhkan waktu dan karena itu merupakan aksi korporasi, maka di tahun ini memang sedang kami wacanakan untuk pembukaan unit kerja baru seiring dengan rencana pemerintah untuk menjadikan di Kalimantan sebagai IKN atau ibu kota negara yang baru. Mau nggak mau ini ada potensi bagi Jawa Timur karena posisi yang strategisnya untuk bisa menangkap peluang lebih banyak. Artinya bahwa insya Allah mulai tahun depan pelaksanaan pembangunan unit kerja baru itu akan kami laksanakan di luar Jawa Timur, tidak hanya di sekitar IKN tapi juga di beberapa tempat khususnya yang orientasinya ke arah Indonesia Tengah dan Timur. Mengapa demikian? Karena secara ekonomi Jawa Timur merupakan hub dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Timur, termasuk untuk pemenuhan segala kebutuhan 9 bahan pokok, semuanya bersumber dari Jawa Timur. Saya kira itu yang terkait dengan pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, kapan Bank Jatim Syariah IPO di Bursa Efek? Kami sudah mengajukan permohonan kepada OJK untuk peningkatan dari UUS menjadi BUS. Namun demikian sesuai dengan progres perkembangan yang ada di regulasi dalam hal ini di OJK bahwa akan ada relaksasi terhadap kebijakan kewajiban semua UUS untuk pemenuhan modalnya besar 1 triliun, di mana kalau aturan OJK adalah berupa pembentukan KUB baru atau bergabung dengan BUS yang lain, maka kita akan mengamati perkembangan dari kebijakan OJK ini terhadap UUS dan BUS, sehingga masih tidak menutup kemungkinan ke depan option untuk tetap di UUS. Namun demikian UUS yang memiliki volume bisnis, kualitas bisnis yang semakin baik. Nah, manakala UUS ini sudah memiliki keuangan atau indikasi keuangan yang lebih bagus, maka tidak tertutup kemungkinan ke depan akan menjadi BUS dan tentu juga akan IPO di Bursa Efek. Demikian untuk jawaban yang ketiga. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Bapak Bu Supriman. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Namun coba saya pilih satu pertanyaan terlebih dahulu ya, Pak. Pertanyaannya berasal dari Ibu Tunjung. Proyeksi dividen payout ratio untuk tahun 2022 kira-kira berapa ya, Pak? Mungkin boleh langsung untuk ditanggapi, Pak. Baik, saya lihat ini ada 28 pertanyaan ya. Terima kasih nih. Ini suatu perhatian yang baik buat kami dan tentu saja ini memberikan semangat kami Bank Jatim untuk bisa memberikan kinerja yang semakin baik dari waktu ke waktu. Dan seperti kita ketahui bersama dalam 3 tahun terakhir, dividen payout ratio-nya selalu mengalami peningkatan dan rata-rata di atas 50%. Insya Allah kinerja kami selama 3 tahun terakhir ini di mana dividen payout ratio-nya akan kami pertahankan di atas 50% ini akan kami pertahankan, Pak Teguh. Artinya akan ada tren kenaikan setiap pembagian dividen ini. Demikian.
Pak Teguh. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya Pak. Seperti harapan para investor ya Pak, untuk dividen payout ratio pasti selalu diharapkan selalu naik tiap tahunnya. Baik Ya. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab untuk Public Expose PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum dapat terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menghubungi Investor Relation dari Bank Jatim melalui portal komunikasi yang telah dimiliki oleh Bank Jatim. Sebelum acara ini kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Bu Suliman untuk dapat memberikan closing statement-nya. Kepada Bapak Bu Suliman, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Teguh dari KBI. Para investor sekalian, Bank Jatim merupakan bank yang sudah terbukti resilience, bahkan mampu tumbuh di era pandemi yang lalu dan menunjukkan kinerja yang terus semakin baik. Tentu saja ini menjadi pemicu kami ke depan untuk lebih baik lagi memenuhi harapan para investor. Dari pertanyaan yang ada, ini nanti akan dijawab secara tertulis dari IRO kami. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya, perhatiannya kepada Bank Jatim. Dan kami sampaikan pula bahwa secara fundamental kinerja Bank Jatim juga baik, juga sebagai BUMD juga mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi secara langsung dengan menyalurkan kredit produktif kepada masyarakat dan juga memberikan dividen kepada pemerintah sebagai PAD yang merupakan bagian dari APBD termasuk shareholder yang lain yang jumlahnya tentu saja selalu meningkat dari waktu ke waktu. Maka dengan berinvestasi di saham BJTM secara tidak langsung juga memberikan kontribusi positif tidak hanya kepada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, tapi juga kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi, manajemen menyampaikan penghargaan dan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para investor semua atas kerjasamanya bermitra dengan Bank Jatim. Demikian Pak Teguh, terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement yang telah disampaikan oleh Bapak Bu Suliman. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). Bapak dan Ibu, sebagai informasi, tayangan Public Expose ini dapat juga ditonton ulang di YouTube channel Indonesia Stock Exchange. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir sesi ini nanti akan ada pengundian hadiah door prize. Untuk berpartisipasi dalam pengundian hadiah tersebut, mohon bantuan untuk Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi kuesioner. Link kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang akan ada di layar Bapak dan Ibu. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) dan juga kepada peserta yang telah hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose yang akan datang dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh.